pastinya untuk membahagiakan keluarga, orang tua, dan kalau bisa sih ini sih suami bisa jadi kerjanya dekat, nggak perlu jauh-jauh lagi. Nah, itu suara hati seorang istri. Dimanapun kalian berada, kali ini kita akan sharing-sharing, kita akan wawancarai couplepreneur ya yang sudah berkecimpung di bisnis SR12 kurang lebih selama 4 tahun ya. Beliau ini adalah seorang apoteker ya, seorang apoteker tapi sekarang memilih menjadi pengangguran yang membuka peluang usaha untuk masyarakat sekitarnya ya. Beliau ini juga mempunyai klinik kecantikan Gria Beauty Care SR12 di Tanjung Enim ya. Dan suaminya ini bekerja sebagai pelayar ya. Apa? Pelayaran. Ini sebagai nelayan. Sebagai nelayan. Yang harus berlayar itu berbulan-bulan ya, otomatis mereka LDM, long distance marriage ya. Nah, kita mau ngorek-ngorek nih gimana sih caranya berbisnis tapi jauh dari suami ya. Tapi tetap bersinergi satu. Tapi tetap bersinergi satu sama lain. Kenalkan namanya siapa, dan kakak kalau boleh tahu sudah berapa lama join di SR12-nya? Alhamdulillah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan dikorek-korek ya. Saya Vidya Utami, mantan pegawai rumah sakit, salah satu rumah sakit nasional di Palembang. Dan saya memutuskan untuk resign, kemudian menikah dan menjalani bisnis SR12 ini sampai sekarang, dan insya Allah seterusnya dan seterusnya. Ini samping saya, suami saya, alhamdulillah suami saya pelaut, dan pasti tahu ya kalau pelaut itu kerjanya meninggalkan orang tua, anak-anak dan istri. Itu biasanya 7 sampai 11 bulan. Saya pernah ditinggal 11 bulan, nyaris 1 tahun. Dari anak baru lahir, kemudian udah 1 tahun udah berjalan, baru ketemu lagi. Jadi Luar biasa. ya seperti biasa. Ini suami saya, boleh? Boleh. Oh, silakan. Suami. Nama saya Dede Ronaldi. Saya bekerja di perusahaan swasta di Jakarta di bidang pelayaran. Kakak awal mula kenal SR12 bagaimana? Awal mulanya pasti dari Ibu Nita ya. Ini Ibu Nita ini selain partner bisnis, dia juga sebagai sister unbiological. Jadi sister. Iya, betul sekali. Jadi kita kenal tuh udah dari zaman SMA. Iya. Itu kita Satu pondok pesantren bareng, terus kuliah bareng, bisnis pun bareng lagi, alhamdulillah ya. Jadi silaturahmi tetap terjalin, terjaga. Dan saya pas baru menikah, memang keluhan awal itu setelah menikah itu bukan jerawatan, kalau nggak salah ya, jerawatan karena setelah pakai make up pengantin. Nah setelah itu jerawat tuh nggak tumbuh terus. Nita Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Terus nanyalah kan ke Nita, terus disarankanlah produk SR12 ini. Kebetulan juga produk SR12 ini kan herbal, terus juga ownernya juga kenal juga ownernya, masih satu alma mater. sama satu alma mater, suami dan istri Ibu Astriani Salam dan Pak Tony Firmansyah, seperti itu.
Yang kakak rasakan apa sih perubahan dalam dirinya setelah dan sebelum berbisnis SR12? Sebelum pasti ya, itu kan awal kenal itu dan awal mulai berbisnis pas banget lagi nganggur setelah resign dari jadi karyawan ya. Nah itu posisi kita menikah, alhamdulillah biaya sendiri, jadi benar-benar yang kosong ya. Tabungan kekuras, suami juga belum berlayar. Kembali fitri ya? Iya, kembali fitri. Jadi saya itu mikir apa kerja lagi ya, tapi suami nggak ngizinin karena kan dia posisinya kerjanya jauh. Jadi kalau punya anak siapa yang jagain nanti. Terus dikenalin lah sama Ibu Nita. Jadi mulailah untuk menjalani bisnisnya itu dari sekota kecil 500.000 jadi reseller. Dari situ yang tadinya yang apa ya, untuk jajan tuh susah, mikir-mikir beli makan gitu ya, pokoknya mikir-mikir lah, mau apa-apa tuh mikir. Dan setelah gabung di bisnis SR12 ini difokusin untuk beli apa-apa itu nggak perlu mikir lagi, nggak perlu Jadi ngeliat dari price segi tag. finansial Ya, ya. finansial. Kemudian kedua untuk segi apa ya, relasi ya, silaturahmi tuh banyak dari ujung Sumatera sampai ujung Papua tuh alhamdulillah sih banyak. Jadi kalau kita misalnya mau jalan gitu ya saya bisa mampir ketemu, dapat saudara baru, teman baru, alhamdulillah itu. Kemudian bisa sedekah, itu yang sedekahnya nggak harus mikir. Kemudian bisa bantu orang tua, bisa bantu orang-orang sekitar, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Pokoknya banyak lah dapetin dari bisnis SR12 ini. Salah satunya saya punya toko, alhamdulillah Allah percayakan untuk punya toko offline di di Serpong. Kemudian klinik kecantikan SR12 Beauty Care Tanjung Enim di Sumatera Selatan, Palembang. Masya Allah. Alasan terkuat kakak tuh apa sih untuk tetap bertahan di bisnis ini? Alasan pertama pasti mitra dan karyawan yang saya punya sekarang. Kalau saya Jadi berasa ada tanggung iya, jawab. betul, tanggung jawab. Pastinya untuk membahagiakan keluarga, orang tua, dan kalau bisa sih ini sih suami bisa jadi kerjanya dekat, nggak perlu jauh-jauh lagi. Nah, itu suara hati seorang istri. Nah, nih kan selama berbisnis bersama suami pernah beda pandangan nggak? Terus menyelesaikannya itu seperti apa, mencari jalan keluar? Untuk berbeda pendapat pasti ya, pasti ada lah berbeda pendapat. Untuk menyelesaikan, untungnya sih suami saya ini orangnya yang tipikal yang menerima apa ya, sabar gitu. Jadi mau menerima, oh kalau saya tuh mau kayak gini, ntar dia apa ya, dengan kepala dinginnya oke, kita cari solusi gitu. Jadi alhamdulillah, walaupun suami saya ini maksudnya enggak yang langsung terjun, tapi supportnya sudah banyak banget untuk bantu di bisnis SR12 ini. Hal kecil pun, misalnya waktu saya di Palembang, waktu lagi hamil, suami di Serpong, kan nggak ada bagian packing nih, belum ada admin. Beliau yang bantuin packing sampai ngirim ke kurir. Jadi kurir dadakan. Ya, tuh kurir dan admin packing dadakan. Nah, terus kira-kira peran Uda itu apa saja sih dalam mensupport bisnisnya Kak Vidya yang selama ini yang sudah dilakukan? Kalau support diterjun langsung, tadi dibilang oleh istri saya, nggak terlalu banyak berkecimpung. Yang saya bisa bantu kasih masukan dalam hal yang mau dikerjakan oleh Ibu Vidya ini. Misalkan dia mau melakukan sesuatu, beli inilah, melakukan kegiatan ini, saya mencoba untuk membuka pemikiran dari Ibu Vidya ini. Tolong dipertimbangkan,
diperkirakan dan dipikirkan lagi. Tidak semua yang kita pengen itu harus terjadi seketika. Semua harus ada planning, semua harus ada persiapan, perincian sampai ke detail pun harus dirinciin. Jadi saya cuma bisa bantu untuk membuka cara pandang dari Bu Vidya ini biar tidak selalu yang kita ingin itu harus terlaksana dengan segera mungkin. Semua harus direncanakan dengan matang, gitu. Iya, karena biasanya sih emang kalau perempuan itu pengennya gegabah ya, gegabah dalam mengambil keputusan. Ya, pengennya cepat, pengennya terkabul, pengennya udah langsung ada gitu. Tapi sebisa mungkin kita sebagai suami dan pendamping nggak boleh langsung melarang ataupun bilang tidak. Kalaupun menurut kita tidak bagus, kita kasih pertimbangan hal-hal lain. Jadi menurut kita ini tidak bagus, tapi menurut si istri bagus, kita kasih pertimbangan. Kalau kita lakukan hal ini, kira-kira bakal begini nggak? Gimana kalau kita kasih option yang lain? Yang terpenting, kalau kita mau menolak secara halus, kasih option yang lain. Jangan langsung bilang tidak. Jadi biar dari pihak istri pun bisa mikirin lagi, oh ternyata yang aku pikirin kurang bagus nih. Yang dikasih oleh suami mungkin lebih bagus sedikit, jadi begitu. Jadi dikasih pandangan untuk pemikiran jauh ke depannya ya udah ya. Ya, dan option yang lain terpenting yang kira-kira bakal lebih baik lagi. Ide-ide yang lain ya. Luar biasa. Kita siapin materi, ya siapin misalnya buat isi kelas, buat update produk, pokoknya update di medsos ya.